Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifari Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B dengan NRP 3120500046. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pengerjaan paket Resell Troubleshoot InterVLAN Routing yang mana TKA 4.4.8. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas praktikum konsep jaringan. Untuk itu langsung saja, di mana di sini bisa kita lihat ada dialog box tentang PT activity-nya. Terus di dalamnya itu terdapat addressing table ya dari setiap device, yaitu ada 3 device yang diketahui addressing table-nya, ada R1 atau router 1, PC 1 dan PC 3. Dan kita lihat di sini ada salah satu device lagi yaitu switch 1. Kemudian ada objektifnya itu terbagi dari tiga bagian. Yang part pertama itu ada kita melokasikan atau mencari permasalahan networknya, permasalahan jaringannya. Terus part kedua itu kita mengimplementasikan solusinya. Yang terakhir kita melakukan verifikasi jaringan lagi, konektivitasnya. Oke, untuk itu langsung saja kita ke instructionnya. Dimana part pertama kita diminta mencari masalah jaringannya ya. Kita bisa melakukan beberapa perintah ini. Yang pertama itu menggunakan command ya, yang mana kita mungkin menemukan permasalahannya. Yang itu pertama kita akan gunakan command show IP interface brief ya. Langsung saja di router satunya kita lakukan. Di sini kita masuk ke router 1. Oke, kita enablekan. Terus kita gunakan tadi show IP interface brief ya. Oke, sudah. Di sini kita sesuaikan dengan addressing table dulu. Oke, di sini bisa kita lihat gigabit 00 tidak desain IP ya, tidak masalah karena kita menggunakan VLAN. Yang kita perhatikan ada di gigabit Ethernet yang memiliki dot. Nah, di sini 1.10 dan 1.30. Nah, nih kita perhatikan ya, ini agak saya besarkan. Nah, di sini IP addressnya 1.10 ini merupakan interface yang mengakses VLAN 10 ya, VLAN 10. Di sini kita lihat ada VLAN 10 dan VLAN 30. Kalau 1.10 ke VLAN 10 dan 1.30 ke VLAN 30. Nah, interface gigabit 0 salah satunya. Kemudian oke. Kemudian kita akses kita cek lagi ya, Nah, di sini VLAN 10 itu adalah PC 1. Kita cek IP yang di address itu networknya sudah sesuai kah. Nah, ini kita mengassign networknya itu 172.17.10.10. Di sini kita networknya kita kasih 1, berarti sudah sesuai default gateway-nya ya. Nah, ini default gateway. Kemudian untuk VLAN 30-nya sudah sesuai juga ya, 172.17.30.1. Nah, kemudian kita lihat statusnya itu yes, metodenya ini manual ya, masih manual. Terus statusnya ini yang untuk VLAN 10 sepertinya masih belum dihidupkannya, masih down ya. Nah, maka kita perlu hidupkan nanti. Berarti kita dapat satu permasalahan, di mana permasalahan pertama itu administrasinya ya, administrasi pada interface gigabit 0/1.10 atau di VLAN 10 nya itu down ya, down. Jadi kita perlu menggunakan command no shutdown ya untuk menghidupkan interface ini, supaya berjalan. Oke, untuk itu kita buat salah satu masalahnya tadi ya. Di sini sudah saya sediakan. Problem pertama itu administrasi interface ya, interface gigabit 0/1.10 tidak berjalan. Nah, atau belum dihidupkan lah, belum diaktifkan maksudnya, belum diaktifkan. Oke, di sini belum diaktifkan. Oke, belum diaktifkan. Nah, setelah itu belum diaktifkan. Di sini kita
Oke, nah ini belum diaktifkan ya yang di sini. Kemudian solusinya itu kita menghidupkan interface gigabit 1.10 dengan komen no shutdown. Nah seperti ini ya. Oke, komen no shutdownnya. Nah seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita cari lagi ya problemnya, baru nanti kita selesaikan, karena kan di sini part pertama untuk mencari permasalahan. Kita cek di 1.30 dia send sesuai ya, terus dia sudah statusnya itu up ya, up terhadap pilihan 1, statusnya itu up. Nah berarti dia sudah bagus ya. Nah nih protokolnya sudah up, statusnya juga up. Nah oke, di sini kita belum menggunakan protokol ya seperti PAGP dan lainnya. Nah kita masih biasa. Nah kita cek sudah aman. Kemudian kita masuk ke komen keduanya tadi di sini show interface gigabit 0/1. Nah di sini kalau kita gunakan ini ya, kita gunakan ini. Nah bisa kita lihat kalau kita gunakan ini, di situ nanti akan berstatus disable ini interface-nya karena masih belum di no shutdown kan. Nah kita cek di sini dia masih disable. Nah nih line protokolnya itu masih down ya. Nah administrasinya pun masih down. Nah jadi belum terhubung. Kemudian kita cek ya, kita cek yang satu lagi, kalau dia gigabit /30 maka dia akan connected statusnya karena dia sudah up ya. Di sini kita lihat, kita cek internet addressnya sudah sesuai ya 10.1 default gateway-nya, dan ini juga sudah sesuai 30.1 dengan subnet masing pun sudah sesuai ya, prefix 24 255 255. Kita lihat encapsulation-nya pada VLAN-nya. Di sini sepertinya ada kesalahan. Ini kan seharusnya untuk interface yang mengenkapsulasi VLAN 10 ya. Nah di sini dia menggunakan VLAN 30, VLAN ID-nya bermasalah. Nah ini juga terbalik nih. Nah jadi kita dapat satu permasalahan lagi ya, di mana VLAN ID ya, VLAN ID yang di assign pada encapsulation .1q nya. Nah ya, di kedua interface gigabit 0/1.10 dan gigabit 0/130 dia itu terbalik ya, Nah terbalik. Oke. Nah kemudian ininya setelah itu kalau dia terbalik maka kita mana ya untuk format selnya, maka kita lakukan penghapusan dulu ya, penghapusan encapsulation ya, encapsulation .1q pada kedua interface. Kemudian kita bangun kembali encapsulation-nya, dengan mengassign VLAN ID yang sesuai dengan default gateway-nya. Nah default gateway-nya. Oke, nah kita dapat permasalahan kedua dan solusinya apa. Lalu kita cek untuk permasalahan ketiga, apakah ada lagi di sini ya. Kita cek untuk di sini, sepertinya sudah ya kalau untuk di sini. Nah ini sudah. Untuk ARP-nya ini tidak perlu kita cek ya. Nah nih sudah sesuai. Kemudian kita ke komen selanjutnya. Di komen selanjutnya ini kita menggunakan show interface terang ya. Kita mengecek apakah
switch portnya itu sudah mode terang. Nah, kita cek, kalau belum maka kita perlu melakukan terangnya ya. So interface terang. Nah nih kita lihat di sini masih kosong, berarti salah satunya itu interface-nya ya, interface ataupun switch portnya belum bermode terang. Nah oke, berarti switch port pada interface gigabit 01 ya, di gigabit 01 kita lihat ya, gigabit 01 tadi, gigabit 01. Nah terhadap gigabit 01 yang terhubung pada switch 1 ya, yang terhubung pada switch 1 belum bermodekan terang. Nah oke, dan caranya itu kita membuat mode switch portnya menjadi mode terang dengan komen switch port mode terang. Nah terlebih dahulu kita akses dulu interface-nya, baru kita kasih dia tuh switch port mode terangnya. Oke, sudah selesai. Di sini selanjutnya kita diminta melakukan teks konektivitas dan menggunakan show commands. Nah untuk verifikasi konfigurasinya, nah kita coba ngeping ya, kita coba ngeping, terus kita lihat statusnya ya, kita coba ping apakah konektivitasnya bagus. Nah di sini masih fail ya, masih fail, berarti masih bermasalah juga konektivitasnya ya, masih bermasalah. Nah ini masih fail. Oke, berarti dia masih bermasalah. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Ini kita masih perlu mencari apa permasalahannya sampai konektivitasnya tidak bermasalah. Tentunya dari ketiga itu salah satu permasalahannya. Terus kita diminta memverifikasi semua konfigurasi settingnya ya, apakah cocok dengan tabel addressnya. Nah kita cek settingnya, IP konfigurasinya sesuai enggak dengan ini. Terus di sini kita diminta mengelis semua problemnya. Nah ini yang sebelumnya sudah saya tulis ya problemnya. Oke, langsung saja kita cek VLAN 10 terlebih dahulu. Kita cek konfigurasi IP nya, kita samakan dengan addressing table ya. Addressing tablenya kita lihat, nah PC 1 ini dia IP addressnya sesuai ya, subnet masknya juga sesuai, terus default gateway nya dia sesuai ya. Oke, berarti tidak ada permasalahan di PC 1. Di PC 1 sudah tidak ada permasalahan. Sekarang kita ke gigabitnya, ini tidak perlu kita cek, kita cukup ke IP di VLAN 30 dan 20. Oke, kita cek, dan di sini kita samakan kembali dengan activity addressing table-nya. Kita lihat PC 3 di sini 172.17.30.10 sesuai dengan prefix juga sama, subnet masknya 24 ya. Lalu nah di sini kita lihat nih default gateway-nya berbeda. Nah, jadi permasalahannya ada di sini salah satunya ya, yang mana memiliki default gateway yang berbeda. Oke. Itu kita temukan satu permasalahan lagi, yang mana permasalahannya itu konfigurasi default gateway terhadap PC 3 tidak sesuai dengan addressing table-nya, address table ya. Nah kemudian solusinya menggantikan IP default gateway pada PC 3 sesuai dengan address table. Nah oke, sudah selesai. Selanjutnya kita sudah menemukan permasalahan di setiap perintahnya ini ya, mulai dari show IP interface, lalu melakukan tes konektivitas, lalu melakukan verifikasi. Nah ini sudah sesuai. Kita menemukan beberapa masalah, kemudian kita masuk ke part 2 mengimplementasikan solusinya. Nah terlebih dahulu itu kita implementasikan bagi PC 3 dulu ya.
karena kita saat tadi sudah buka PC3. Nah, kita ubah ya, kita ganti default gateway-nya sesuai dengan addressing table. Nah, kita ganti di sini dia 172.30.1. Nah, kita coba ubah jadi 172.17.30.1. Oke, maka satu masalah sudah selesai. Terus kita masuk ke masalah keduanya, yang mana administrasi interface pada 1.10 maaf belum selesai ya, belum diaktifkan ya, maka kita aktifkan terlebih dahulu gunakan no command shutdown. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk ke computer terminal terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akses interface-nya gigabit 0/1. Maaf, kita akses untuk pilihan 10 nya ya, untuk pilihan 10 berarti 1.10 ya, gigabit 1.10 ya. Oke, ini sudah kita akses, kemudian kita hidupkan dengan no shutdown. Nah, kita hidupkan dengan menggunakan no shutdown. Nah, maka sudah. Terus kita cek ya, apakah dia sudah hidup dengan show IP interface brief. Kita keluarkan dulu ya, Oke, lalu kita cek show IP interface brief ya. Nah, di sini sudah up ya statusnya. Nah, sudah bisa. Terus yang di satu lagi pun sudah pasti sudah connected ya. Apa tadi ya, saya lupa, kita cek lagi, yaitu show interface gigabit 01, show interface gigabit 01.10. Nah, kita cek, nah dia sudah connected. Nah, kemudian kita coba ganti ya VLAN-nya nih. Nah, untuk permasalahan kedua itu VLAN ID-nya kita ganti, kita hapuskan dulu terlebih dahulu ya encapsulation-nya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, kita akses ya interface komputer terminal terlebih dahulu, lalu kita akses gigabit 01 ke pilihan 10 nya dulu ya. Kita hapus encapsulation-nya dengan comment no encapsulation .1q nya. Oke, kemudian kita exit. Oke, kemudian kita hapus juga yang untuk gigabit 0130 nya ya. Oke, kita hapus juga encapsulation-nya. Nah, sudah. Kemudian kita kasih dia kembali encapsulation-nya, encapsulation.1q dengan ID-nya tadi dia VLAN 30 ya, tuh 130. Nah, biar nggak terbalik. Nah, ini sesuai. Lalu kita samakan IP address-nya untuk VLAN 30 itu. Kita buka tadi addressing table-nya ya, kita buka dulu addressing table. Nah, kita samakan tuh VLAN 30 itu, dia itu kita kasih IP address-nya ya. Ini kita kasih IP address-nya dulu. Nah, di sini diminta IP address-nya dan IP address-nya ya, kita kasihkan dia itu default gateway-nya dari VLAN 30. Nah, kita kasih di sini IP address 172.112.17 maaf 17.30.1. Nah, untuk VLAN 30. Oke. Kemudian di sini subnet masknya kita kasih 255.255.255.0. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akses interface gigabit 0.10 ya. Nah, nih 01.10. Lalu kita kasih juga encapsulation kembali. Kita kasih dia dengan VLAN ID-nya itu 10. Lalu kita kasih IP address ya. IP address-nya yaitu VLAN 10 itu 172.17.10 ya. 172. Oke, 17.10.1. Nah. Oh, ya lupa subnet masknya ya. Saya lupa mengasihnya. Nah, ini 255.0. Oke. Sudah. Kemudian kita end-kan dulu. Lalu kita cek ya show interface-nya gigabit now /1.10. Kita cek. Oke, dan 30 kita cek. Oke, di sini VLAN ID sudah sesuai dengan IP default gateway-nya juga sesuai ya untuk VLAN 10. Nah, ini sudah sesuai juga. Nah, maka sudah.
tinggal ke masalah terakhir ya, kita yang selesaikan. Masalah terakhir itu yaitu switch portnya. Nah, kita ganti menjadi terang. Nah, switch portnya kita gunakan terang ya. Kita untuk itu langsung saja kita akses gigabit 01 dulu terlebih dahulu ya. Memang itu di situ kita bermainnya. Kita masuk ke komputer terminal, lalu kita akses interface gigabit 0/1, lalu kita kasih dia switch portnya itu ya. Switch portnya itu modenya itu terang. Oke, switch portnya itu modenya terang. Oke, kita kasih switch port modenya itu terang. Oke, oh maaf ya, kita nggak di router 1 ya, kita di switch 1. Nah, di sini kita ubahnya config terminal. Nah, dimana kita kasih di sini dia itu interface-nya mengakses ke router ya, gigabit 01. Nah, di sini kita kasih dia switch port modenya itu terang. Oke, sudah. Maka sudah. Terus kita ke bagian router kita cek ya, show interface terangnya. Kita exit kan dulu. Lalu kita cek show interface terangnya. Oke. Nah, sini sudah ada ya. Sudah. Nah, ini allow terang. Nah, untuk gigabit 0/1. Oke, tuh itu juga kita kan di sini show interface terang. Oke, nah di sini dia tidak ada ya, seharusnya itu di switch-nya. Nah, oke sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu memverifikasi jaringannya. Kita lakukan ping ke beberapa ya, ke beberapa PC dan router 1. Jika tidak, maka ping tidak akan selesai. Nah, di sini kita lihat completionnya sudah 100%, pasti berhasil pingnya ya. Kita coba ping dari pilihan 10 ke sini ya. Nih, kalau kita coba ping ke bagian pilihan 30 ya. Tadi pilihan 30 172 17 30 titik 10 ya kalau tidak salah. Nah, titik 10 kita coba ping ya. Oke, sudah terping. Kita cek. Oh, sepertinya saya nah, ini sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ke situ. Nah, ataupun cara singkatnya kita bisa dengan cara seperti ini untuk mengetes pingnya. Kita coba kirimkan ke sini. Sudah sukses ya. Dan kita coba kirimkan sebaliknya. Oke. Nah, sudah sukses juga. Oke, coba kita ping ke gigabit 01, sudah sukses juga. Nah, PC 1 ke router 1. Oke. Maka sudah berhasil ya skenarionya. Untuk itu berakhirlah sudah video kali ini. Bila ada kesalahan saya maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.